Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Bagi pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper.co.id dengan headline tipu korban 315 juta rupiah untuk kelulusan seleksi CPNS anaknya. Dari Metro melaporkan, Tekap 308 Satreskrim Polres Kota Metro berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan bermodus menjanjikan kelulusan calon pegawai negeri sipil. Kasus ini terjadi pada Senin, 15 Desember 2014 silam. Kasat Reskrim Polres Kota Metro, Ibtu Rosali mengatakan, hal itu bermula ketika terlapor berinisial SB 69 tahun mendatangi rumah korban SS 67 tahun untuk menawarkan kelulusan tes CPNS melalui jalur khusus untuk anak korban, kemudian dia meminta sejumlah uang. Termakan bujukan pelaku, korban akhirnya sepakat dan memberikan uang yang diminta pelaku dengan melakukan 4 kali pembayaran. 3 kali lewat transfer bank dan 1 kali dibayarkan tunai ke rekening terlapor. Tapi, sampai batas waktu yang dijanjikan, putra korban tak kunjung lolos seleksi CPNS dan menyebabkan kerugian bagi korban senilai 315 juta rupiah, kata Ibtu Rosali Minggu 17 November 2024. Kasus ini pada akhirnya dilaporkan oleh korban ke polisi dan tercatat dalam laporan polisi nomor LP-B-147-4-2022 tertanggal 4 April 2022. Penyelidikan mendalam yang dilakukan Tekap 308 Polres Kota Metro akhirnya membuahkan hasil. Polisi berhasil memperoleh informasi keberadaan pelaku di kediamannya di wilayah Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Penangkapan dilakukan pada Kamis 14 November 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku berinisial SB 69 tahun berhasil diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres Metro untuk proses penyelidikan lebih lanjut, ungkapnya. Polisi terus mengamankan barang bukti berupa 1 lembar kwitansi dan 3 bukti transfer yang menunjukkan aliran dana dari korban kepada pelaku. Kasus ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Polres Kota Metro guna proses hukum lebih lanjut sesuai pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan. Bagi pemirsa, kita balik informasi selanjutnya yang dilansir dari lamsel.co.id dengan headline 3 pelaku diamankan saat penggerebekan di Candipuro. Dari Candipuro melaporkan, Polsek Candipuro menggerebek salah satu kontrakan di Candipuro, 3 orang penyalahguna narkotika diamankan. Penangkapan 3 pelaku dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Candipuro, Ibda Rahmat, Sabtu 16 November 2024 sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Candipuro AKP Farid Rianto menuturkan, 3 tersangka yang diamankan inisial PS 28 tahun bersama 2 perempuan, M 42 tahun dan PRK 19 tahun. Mereka mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di lokasi kejadian. Kata Kapolsek, penggerebekan yang dilakukan bermula dari laporan warga yang curiga dengan aktivitas di kontrakan tersebut. Tim mendapat informasi bahwa tempat tersebut sering digunakan tempat bertransaksi dan pesta narkoba. Kami segera melakukan penyelidikan, ujar Kapolsek. Saat penggeledahan, polisi menemukan alat bukti berupa pirek berisi sisa sabu, alat hisap bong, serta 1 butir ekstasi berwarna hijau merek Rolex. Barang-barang tersebut ditemukan tersembunyi di kamar mandi dan dapur kontrakan. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti lainnya, termasuk 4 unit ponsel, uang tunai Rp285.000 dan 1 unit sepeda motor. Barang bukti ini semakin memperkuat dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut, tambah AKP Farid. Tersangka utama PS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pemasok di wilayah lain. Polisi kini tengah mendalami jaringan peredaran narkoba yang melibatkan para pelaku. Ketiga tersangka dijerat pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat. Mereka kini ditahan di Polsek Candipuro untuk proses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan yakni 2 buah korek api gas, 4 handphone, 1 butir narkoba jenis ekstasi, 1 plastik klip bekas pakai, 1 buah Pirex, 1 gelas aqua sebagai alat hisap, uang tunai Rp285.000 dan 1 unit R2 merek Honda Beat. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.